Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kurkur, channel yang isinya hal-hal biasa aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku karya Boy Chandra berjudul Menikmati Manis Racun di Bibirmu. Buku ini adalah buku yang bagus. Total halamannya ini ada 138 halaman. 2022 media kita. Untuk sampulnya bisa kalian lihat ini. Di belakang ada tulisan, "Kupaksa untuk membunuh kisah-kisah itu dari kepalaku. Kubiarkan diriku tenggelam dalam rasa sakit yang terlalu pedih. Ku bilang pada diriku semua akan baik-baik saja, meski tak ada yang pernah baik-baik saja di dunia. Aku telah berbohong kepada diriku sendiri berkali-kali. Aku menutup rasa sakit itu sendiri. Kini kisah itu menjelma dalam wajah-wajah baru. Sesuatu yang kubunuh paksa itu sungguh tak pernah benar-benar mati. Aku melupakan satu hal, segala yang pernah ada dalam ingatan. Mungkin hanya bisa disamarkan, tapi tidak pernah mampu dipadamkan." Ini ya, kalau ada yang mau baca, silahkan di pause. Seperti itu ya teman-teman. Buku ini sangat bagus menurut saya, apalagi untuk pembaca pemula. Kisahnya sedikit kelam tapi masih sangat mudah, sangat bisa ditoleransi gitu loh, tentang kisah cinta seseorang. Nah, bagusnya dalam buku ini tuh dia itu page turner ya, kayak nagih gitu loh, pengen baca lagi, karena kisahnya itu kalau dalam satu kisah gitu cukup menarik dan cukup membuat saya ketagihan untuk baca terus. Ini ada bentuknya itu seperti banyak cerpen-cerpen gitu. Nah, meskipun banyak cerpen-cerpen gitu, tapi cerpen antara satu cerpen dengan cerpen yang lain itu saling berhubungan dan ada istilahnya kelanjutan dari sebuah cerita. Jadi kayak cerita A, ada cerita B, ada cerita C. Nah, itu kayak dicampur-campur gitu. Nanti cerita A dulu, cerita B dulu, cerita C dulu, nanti cerita A2, B2, C2 gitu, kayak dicampur-campur tapi terus berlanjutnya. Dan sesuai seperti karakteristik novel-novel Boy Chandra, novel ini memiliki gaya bahasa yang sangat khas Boy Chandra, khas puitisnya Boy Chandra. Dan ada kisah-kisah yang penuh dengan makna, penuh dengan berbagai macam pesan yang luar biasa. Beberapa ada yang kelam dan juga dark, tapi ya masih tipis-tipis gitulah. Bagus ini. Rate saya itu 7,5 mungkin ya, 7,5/10. Bagus pokoknya, nggak ada kritik atau apapun sih dari saya. Ini sebuah buku yang utuh gitu aja. Cuman kalau dilihat emang halamannya itu tipis untuk harga 69.000 ya. Kalau di Pulau Jawa, nggak tahu yang di luar Pulau Jawa. Untuk 69.000 ini tipis, tapi tenang saja karena ini buku yang dinikmati tidak langsung sekali duduk. Kalau mau dinikmati sekali duduk juga nggak masalah sih. Ini komat ya teman-teman, sekaligus komat sekaligus saya tutup aja ya teman-teman. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti itu teman-teman, reviewnya dari saya. Sebenarnya masih banyak buku yang sudah saya baca, namun ya emang belum sempat bikin reviewnya aja. Kalau ada buku yang pengen kalian ketahui lah previewnya atau reviewnya dari saya, atau kita bedah isinya. Tapi nanti kalau kita bedah isinya kita bikin Google Meet aja ya. Pokoknya kalau kalian ada request buku, siapa tahu udah saya baca,
komen aja di kolom komentar. Terus kalau kalian suka tolong di subscribe juga, tolong bantuannya untuk share. Lalu apa lagi ya, itu ada sih. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian ada yang udah baca Menikmati Manis Racun di Bibirmu, silahkan komentar di bawah aja, nanti kita diskusi bareng tentang isinya. Atau mungkin Mas ini ada kekurangannya loh, ini silahkan tulis di bawah aja. Kalau menurut saya ini sebagai sebuah karya sastra ya, sebagai sebuah buku yang istilahnya senandika ya namanya kayaknya ya, potongan cerita terus ada sajak-sajak gini tuh. Menurut saya emang ada keautentikan tersendiri ya, banyak cerpen kayak gini. Beda dengan buku yang istilahnya satu cerita utuh kayak film. Kayak kemarin kan review saya yang JS Khairan kan tentang Kado Terbaik. Nah, buku-buku seperti Kado Terbaik itu kan kayak film. Ya, ceritanya utuh, satu cerita utuh. Nah, kalau kayak buku-buku Bocander kayak gini tuh kayak sepotong-sepotong gitu. Jadi kayak, nah kalau utuh kan kita bisa fokus sama satu cerita. Nah, nanti kita dapat menemukan kekurangan kelebihannya dengan mudah. Tapi karena ini puisi ya, terutama puisi itu kan subjektif banget ya, suka apa nggak suka. Nah kalau saya sih ya lumayan suka sama karya-karya Boy Chandra gitu ya. Kita aja sih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.